Ya ini saya masih sakit sebenarnya. Saya paksakan shock, kaget, saya kaget. Nah, jadi tapi saya namanya warga negara yang baik harus Oke. patuh. Ya. Oke, Saya mohon doanya ya Siap, semua siap, ya siap. biar Siap. hubungan saya dengan Anggubin boleh menjadi baik kembali. Apapun itu dia adalah anak saya. Saya akan mencintai dia sampai saya mati. Saya sebagai warga negara yang baik harus dong memenuhi undangan. Walaupun sebetulnya hati saya sakit dan shock, sebetulnya shock. Kok begini? Soalnya itu kan terkait ini ya proses hukum, jadi kita nggak bisa jawab. Cuma intinya dia menyampaikan apa yang Angbing sampaikan ke ibunya gitu. Intinya itu curhatan saya, curhatan Anggubin kepada saya. Ya saya itu aja sih sebetulnya. Yang melaporkan saya, ya calon pasangannya anak saya. Adanya Twitter tentang bahwa si yang pelapor yang mengkuasakan ini itu dikasari oleh pasangannya. Nah, ini nggak diterima. Pemeriksaan masih berlanjut sampai dengan saat ini. Nanti kita tunggu saja hasil gimana. Tapi sudah 4 yang kita lakukan pemeriksaan awalnya. Kita lakukan klarifikasi karena memang permasalahan ini masih penyelidikan. Ya, adanya cuitan terlapor di beberapa akun yang ada. Kemudian si pelapor tidak menerima dan melaporkan yang bersangkutan ke Polda Metro Jaya. Ya. 4 sudah kita lakukan pemeriksaan. Kita lakukan klarifikasi, yang pertama inisialnya S, kedua yang AAF, ketiga itu A sendiri, dan yang keempat D. Saya bisa pergi ke rumah ayah saya karena saya mengalami kekerasan yang saya nggak akan mau jelasin itu apa karena itu adalah aib permasalahan keluarga dan saya tidak mau jadi menjelek-jelekan ibu saya nggak mau. Tapi kekerasan itu udah buat saya malu, saya trauma, ditambah ini udah nyebar karena ibu saya itu tidak pernah setuju, ibu saya dan suaminya tidak pernah setuju saya sama adik. Ya silakan aja, kan dia usianya sudah mencukupi untuk melakukan itu kan. Saya kan tidak melarang. Saya hampir 2 minggu saya nggak bisa makan. Ini adiknya Anggubin sampai hari ini masih tinggal sama saya, ya kan? Jadi kalian bisa tanya. Kalau pasti kecewa banget dong. Apalagi ini kan bukan mama aku doang. Di sini aku ngeliat itu mama kita. Kenapa harus dilaporin sih? Kayak gitu loh. Kayak apalagi di laporannya apa ya? Cuman masalah curhatan. Itu menurut saya kan itu hal yang wajar dilakukan anak sama ibu. Apalagi untuk dia yang saya tahu dari dulu saya juga tinggal satu rumah, satu atap. Saya lihat itu selalu cerita-cerita apa-apa ke mama. Jadi buat apa kayak gini tuh buat apa? Saya tahu itu bukan Anggubin. Saya tahu anak saya. Jadi saya tahu di belakang ini ada dalang.
Dan itu akan saya ungkap. Saya mendoakan anak saya, ya, supaya anak saya bahagia. Kalau saya dibilang dia tidak datang meminta restu gimana? Kalau dia datang dulu kepada saya kan ibunya, masih hidup loh saya. Orang sudah meninggal aja, datang ke kuburannya. Kita kan orang timur, harusnya datanglah kepada saya. Ya, oke. Salam sayang saya buat Anggep ini. Kita mau bikin pernikahan kita something sangat romantis, sangat special, dan belum saatnya. Kita cari lokasi segala macam, bikin guest list gitu, tapi ya postpone. Banyak dari luar negeri, banyak dari Kanada, dari UK, dari Eropa kan, dan siapa tahu kan semuanya takut sekarang kalau bandara-bandara akan tutup untuk international flight. Ditakutkan ya? Iya, nggak merasa kayak nyaman kalau saya ajak orang ke pernikahan saya. Terus ada banyak yang dari luar negeri juga. Jadi saya dan Janisa kita merasa kayak untuk sementara rencana pernikahan kita nanti aja dulu. Kita nunggu kalau dunia itu when this thing calms down kita bisa rencanain lagi. Tapi untuk saat ini kita were engaged. Bulan madu udah di-cancel dari berapa minggu yang lalu. Buat aku sih rasa sedih itu pasti ada. Kayak banyak banget kan, kayak Amerika sekarang kayak udah close down gitu kan. Terus kayak kalau ada beberapa tempat yang kalau misalnya kamu keluar negeri, kamu harus direhabilitasi. Kamu mau sakit atau enggak, kamu harus rehabilitasi sepulang dari luar negeri selama 2 minggu gitu. Itu kan jadi pertimbangan juga buat tamu-tamu kita gitu. Apalagi kalau misalnya mereka dari Australia, dari Eropa, dari Amerika gitu. Itu jadi pertimbangan sendiri buat mereka gitu. Oh, kalau aku datang ke weddingnya Jedar Richard, nanti pulang aku harus stay 2 minggu nggak kerja gitu. Itu kan pasti jadi pertimbangan juga gitu. Ya pokoknya kita tetap positive thinking, tetap berdoa. Kurma plus madu tiap hari dibawa tuh. Misalnya karena nggak ada sendoknya pakai ginian. Bismillahirrahmanirrahim. Terus jangan lupa juga ini pembersih tangan gitu kan. Ya buat jaga-jaga aja gitu kan. Ini semprot aja tuh kayak gini tuh. Salah satu ikhtiar kita sebagai manusia. Malamnya saya mau tidur minum itu jahe segini nih, terus kunyit, serai, udah 3 macam itu aja. Dia geprek, nggak usah direbus, masukin gelas, udah buang. Enggak. Masukin gelas, seduh pakai air panas, tar anget-anget, tunggu, minum.
Kalau saya pribadi sih nggak pakai masker, nggak. Soalnya kemarin iseng nyari di minimarket habis. Habis ya Bang ya? Sono habis. Jadi habis. Waduh, biasa orang kita kalau ada kesulitan, malah dipersulit. Istilahnya apa tuh? Lockdown ya. Wah, kita juga kan yang sulit. Yang susah kan, aktivitas jadi terbatas, nggak bisa keluar rumah, ekonomi mandek bisa-bisa kan, gitu tambah sulit. Nah mudah-mudahan ya insya Allah dengan keseriusan pemerintah menangani penyebaran virus COVID-19 ini, ya mudah-mudahan sekitar bulan Mei udah reda, udah hilang lagi insya Allah. Kalau kita harus stay at home buat sementara untuk jarangin ketemu orang di public places kayak gini atau we all have to do our part, just like the donor darah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.